Halo semuanya, perkenalkan nama saya Najwa Siti Balahode dengan NIM 19051110302. Pada video kali ini, saya diberi tugas oleh dosen pengampu yaitu Dr. Antonius Petrus MPI untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah ini. Dalam video ini, saya akan membahas tentang 5 topik, yaitu yang pertama, perkembangan teori atom, yang kedua, partikel dasar penyusun atom, unsur dan nomor atom, yang ketiga, bilangan kuantum, yang keempat, konfigurasi elektron, yang kelima adalah unsur periodik. Kita masuk ke topik yang pertama, yaitu perkembangan teori atom. Sebelum kita masuk pada perkembangan teori atom, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu atom. Atom berasal dari bahasa Yunani, yaitu atomos, yang berarti tidak bisa dibagi-bagi atau tidak bisa dipotong-potong. Atom merupakan partikel inti yang dikelilingi oleh elektron yang memiliki massa negatif. Dalam perkembangan teori atom, dimulai dari zaman sebelum Masehi dan dikemukakan oleh Demokritus, Aristoteles, dan Plato. Adapun beberapa teori atom yang menjadi dasar perkembangan ilmu kimia yang dikemukakan oleh teori atom Dalton, teori atom Thomson, teori atom Rutherford, teori atom Bohr, teori atom mekanika kuantum. Perkembangan teori atom yaitu dari filsuf dan ilmuwan yang bernama Demokritus. Ia mengemukakan istilah atom pertama kali. Demokritus percaya bahwa semua materi tersusun atas partikel sangat kecil yang disebut dengan atom. Pada tahun 460 sampai 370 sebelum Masehi, Demokritus mengajukan teori sebagai berikut. Yang pertama, materi tersusun atas bagian-bagian terkecil yang tak dapat dibagi lagi menjadi bagian lain. Bagian terkecil penyusun materi ini disebut dengan atom. Yang kedua, atom dianggap ada dan bergerak dalam ruang kosong materi. Yang ketiga, atom-atom yang berbeda memiliki ukuran yang berbeda. Yang keempat, sifat-sifat materi ditentukan oleh ukuran, bentuk, dan pergerakan atom-atom. Perkembangan teori atom berikut yaitu oleh Aristoteles dan Plato. Aristoteles dan Plato tidak setuju dengan pandangan yang diberikan oleh Demokritus karena mereka tidak percaya dengan keberadaan ruang kosong yang ada dalam suatu materi. Aristoteles dan Plato mendapat bahwa materi tersusun dari beberapa elemen seperti api, air, tanah, dan udara. Perkembangan teori atom berikutnya yaitu yang pertama, teori atom Dalton. Menurut Dalton, senyawa yang dapat dipecah menjadi dua atau lebih zat-zat baru harus mengandung dua atau lebih atom-atom yang berbeda-beda jumlah. Dalton mengibaratkan atom sebagai bola pejal dan mengemukakan beberapa teori yang mirip dengan teori Demokritus, yaitu berikut. Pertama, semua materi
tersusun atas partikel-partikel sangat kecil yang disebut dengan atom. Unsur yang berbeda-beda mengandung atom-atom yang berbeda-beda pula. Atom-atom perbandingan jumlah yang tetap dapat bergabung membentuk molekul unsur dan senyawa. Atom-atom tak dapat dilihat dan dihancurkan. Teori atom berikut oleh Thomson. Thomson menemukan dengan penemuan ini, Thomson mengajukan teori atom baru untuk menyempurnakan teori dari atom Dalton. Menurut Thomson, atom mengandung elektron bermuatan negatif yang dimana tersebar merata di dalam seluruh atom. Atom sendiri diasumsikan berupa bola pijar yang memiliki muatan negatif. Namun, dari teori Thomson memiliki kelemahan, yaitu Thomson tidak dapat menjelaskan tentang adanya inti atom. Yang ketiga yaitu teori atom Rutherford pada tahun 1911. Teori atom Rutherford dimulai dengan melakukan suatu percobaan yang disebut dengan sinar alfa. Ini merupakan lambang alfa. Rutherford mengemukakan bahwa atom tersusun atas inti atom yang bermuatan positif dan elektron-elektron yang bermuatan negatif. Yang kedua, sebagian besar volume atom merupakan ruang kosong yang masanya terpusat pada inti atom. Yang ketiga, oleh karena atom bersifat netral, maka jumlah muatan positif harus sama dengan jumlah muatan negatif. Yang keempat, di dalam atom, elektron bermuatan negatif selalu bergerak mengelilingi inti atom. Namun, teori Rutherford memiliki kelemahan, yaitu Rutherford tidak dapat menjelaskan tentang mengapa elektron tidak dapat jatuh ke dalam inti. Bisa dilihat pada gambar, nukleus ini disebut dengan inti atom. Kemudian ada proton, neutron, dan elektron. Yang keempat, pengembangan teori atom oleh Niels Bohr pada tahun 1913. Ia menjelaskan bahwa model atom Bohr melalui konsep elektron yang mengikuti orbit mengelilingi inti atom dan mengandung proton dan neutron. Teori atom Bohr menyatakan bahwa pertama, elektron mengelilingi inti atom dan pada lintasan tertentu yang stasioner yang disebut dengan fluid. Yang kedua, elektron dapat berpindah lintasan apabila menyerap atau memancarkan energi. Teori yang kelima yaitu teori atom mekanika kuantum, yang dimana yang pertama, atom tersusun atas inti atom yang bermuatan positif dan elektron-elektron yang bermuatan negatif. Yang kedua,
Materi dapat bersifat sebagai partikel dan sekaligus dapat mempunyai sifat sebagai gelombang. Yang ketiga, akibat dualisme materi, letak dan kecepatan elektron tidak dapat dipastikan secara serentak. Selanjutnya yaitu partikel dasar penyusunan atom, unsur, dan nomor atom. Yang pertama, partikel penyusun atom. Partikel penyusun atom yaitu ada dua, elektron dan inti atom. Elektron adalah partikel pembentuk atom yang memiliki muatan negatif. Inti atom adalah bagian terkecil dari atom dan memiliki massa paling besar. Inti atom dibagi lagi menjadi dua, yaitu proton dan neutron. Proton adalah partikel pembentuk atom yang bermuatan negatif. Sedangkan neutron ialah partikel pembentuk atom yang memiliki muatan netral. Artinya dia tidak memiliki muatan positif dan negatif. Netral berarti ada di tengah-tengah antara positif dan negatif. Lambang unsur dan nomor atom. Lambang unsur terdapat pada tabel periodik dan merupakan suatu susunan unsur. Contoh dari lambang unsur yaitu seperti oksigen yang dilambangkan dengan O, karena oksigen memiliki unsur yang netral. Selanjutnya yaitu nomor atom adalah jumlah proton dan elektron yang ada dalam atom. Bisa kita lihat pada slide. Di sini ada rumus X aset. Kita bisa lihat dalam keterangan yaitu X adalah nama unsur, A ialah nomor massa, Z adalah nomor atom. Berikutnya yaitu bilangan kuantum. Bilangan kuantum dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, bilangan kuantum utama yang dilambangkan dengan huruf N. Yang kedua, bilangan kuantum Asimov yang dilambangkan dengan L. Yang ketiga, bilangan kuantum magnetik yang dilambangkan dengan N. Yang keempat, bilangan kuantum spin yang dilambangkan dengan N. Kita mulai dari yang pertama, bilangan kuantum utama atau N dinyatakan sebagai tingkat energi utama atau kulit atom. Bisa dilihat pada tabel ini. N diberi lambang dari K, L, M, N, dan seterusnya. Pada tabel ini, lambang kulit K memiliki bilangan kuantum utama 1. Lambang kulit L memiliki bilangan kuantum utama 2. Lambang kulit M memiliki bilangan kuantum utama 3. Lambang kulit L memiliki bilangan kuantum utama 4, dan seterusnya. Yang kedua, bilangan kuantum Asimov digunakan untuk menentukan subkulit. Bisa dilihat pada tabel bilangan kuantum Asimov pada kulit atom ini. Yang ketiga, bilangan kuantum magnetik menyatakan bahwa orbital khusus yang ditempati elektron pada suatu subkulit.
Kita lihat bersama ya. Yang keempat yaitu bilangan kuantum spin yang menggambarkan arah rotasi atau putaran elektron dalam satu orbital. Ada gambar yang di sebelah kiri ini merupakan searah jarum-jam. Gambar yang di sebelah kanan itu berlawanan dengan arah jarum-jam. Berikutnya yaitu konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron adalah penyusunan atau penataan elektron dalam suatu atom. Dalam konfigurasi elektron ada dua penulisan, yaitu satu teori atom Bohr, di mana jumlah maksimal elektron dalam setiap kulit dirumuskan dengan 2n⁻², yang dimana kita bisa lihat bahwa subkulit K memiliki lambda atom 1 pangkat 2 dan memiliki banyaknya elektron maksimal yaitu 2. Subkulit L memiliki lambda atom 2 dipangkat dengan 2 yaitu banyaknya elektron maksimal 8. Subkulit M memiliki lambda atom 3 dipangkat dengan 2, 14. Subkulit N memiliki lambda atom 4 dipangkat 2, jadi banyaknya elektron maksimalnya ialah 32. Yang kedua, konfigurasi elektron model mekanika kuantum, yang dimana pertama satu kulit tersusun dari subkulit. Yang kedua, satu subkulit tersusun dari orbital-orbital. Yang ketiga, satu orbital menampung maksimal 2 elektron. Pada konfigurasi elektron mekanika kuantum ada beberapa aturan-aturan penting, yaitu yang pertama aturan Ampère adalah elektron dalam suatu atom yang berusaha untuk menempati subkulit-subkulit yang berenergi rendah terlebih dahulu, kemudian baru ke tingkat energi yang lebih tinggi. Bisa di bawah slide ini, di samping aturan Ampère itu akan gambaran bagaimana setiap elektron menempati kulit. Yang kedua yaitu aturan Hahn, adalah pengisian elektron ke dalam orbital-orbital satu subkulit yang dilakukan dengan mengisi orbital satu persatu terlebih dahulu sampai setengah penuh, kemudian berpasangan dengan arah perputaran elektron yang berbeda. Ini adalah contoh dari aturan Hahn. Yang ketiga yaitu asas tengah-tangan Pauli, di mana pertama elektron-elektron tidak boleh memiliki 4 bilangan kuantum yang sama. Yang kedua, elektron-elektron memiliki ketiga bilangan kuantum yaitu n, l, n yang sama. Maka elektron-elektron tersebut tidak boleh berada dalam orbital yang sama pada waktu bersamaan. Yang ketiga, setiap orbital hanya dapat dipenuhi maksimum 2 elektron dan arah spinnya harus berlawanan arah.
Yang keempat, aturan penuh dan setengah penuh. Konfigurasi elektron yang terisi penuh dan setengah penuh bersifat lebih stabil atau lebih baik disukai. Karena untuk memenuhi aturan ini, maka terjadi perpindahan elektron dari satu orbital ke orbital yang lain. Contohnya pada gambar ini. Selanjutnya yaitu sistem periodik. Unsur-unsur yang disusun berdasarkan nomor atom dan sifat-sifatnya. Unsur pada sistem periodik dapat dilihat dalam tabel periodik yang terdiri atas golongan dan periode. Kita bahas dulu tentang golongan. Pada tabel periodik, golongan terletak pada garis vertikal. Unsur-unsur golongan bisa kita lihat pada gambar ini. Ini merupakan rangkuman yang telah saya buat untuk menjelaskan bagaimana golongan itu. Yang kedua yaitu periode. Periode pada tabel periodik terletak pada garis horizontal. Dalam sistem periodik unsur terdiri dari 7 periode. Yaitu yang pertama, periode 1 terdiri atas 2 unsur. Periode kedua terdiri atas 8 unsur. Periode ketiga terdiri atas 8 unsur. Periode keempat terdiri atas 18 unsur. Periode kelima terdiri atas 18 unsur. Periode keenam terdiri atas 32 unsur, 18 unsur, seperti periode 4 dan 5, 14 unsur dari lantai medan. Dan yang ketujuh, periode ketujuh merupakan periode unsur yang belum lengkap dan terdapat deret api. Pada slide ini merupakan gambar tabel periodik unsur kimia, yang dimana di dalamnya terdapat golongan dan periode yang kita sudah bahas di slide sebelumnya. Sekian pembahasan saya dalam video ini. Terima kasih.